Oke, selamat malam, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah monitor dari sejak pagi tadi dan masih belum menemukan peluangnya. Kita coba untuk analisis yang lebih siang dibandingkan di hari sebelumnya, yang kita hanya mengandalkan di pembukaan candle, kemudian candle kedua dan maksimal di candle ketiga. Hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis pergerakan pasar yang menggunakan candle yang sudah cukup banyak terbentuk, kemudian di mana kita bisa menempatkan peluang dan entry pointnya. Kita coba untuk mereview yang satu hari kemarin, yang mungkin sudah kita analisis kemarin, sudah kita sampaikan, silakan dicek ulang. Ketika naik mana yang tersentuh, ketika turun mana yang tersentuh. Dari pergerakan yang ada, kalau kita melihat time frame yang besar di time frame D1 yang kemarin masih dominan warna merah, kemudian 2 hari yang lalu juga ada shooting star di sana, berpeluang untuk kembali turun. Namun demikian, sekali lagi secara umum ini masih berada di eh, puncak support, ya, berada di area support yang puncaknya, sehingga berpeluang untuk koreksi dan kembali naik. Ini kalau kita melihat secara umum dan tren secara besar, maka kemungkinan untuk naik jauh lebih besar daripada koreksi kecil ke bawah. Mengingat kita trading dengan tipe jangka pendek, maka yang kita butuhkan adalah yang saat ini running terdekat dari pergerakan yang ada. Kemudian kita lihat peluang dan potensi yang sudah terbentuk di sana. Kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, kita coba untuk membuat garis bantunya. Di sini ada marketnya turun, kemudian sempat koreksi. Perhatikan di ujung atas sana ada dua penolakan yang berjajar, yang berarti berusaha untuk naik, namun demikian terbentur di area di situ, terhenti di kisaran harga ini. Kemudian kalau kita lihat di area retrace-nya, ini masih berada di wilayah retracement, sehingga kalau kita melihat pola yang terbentuk, kemungkinan besar market akan memantul kembali ke bawah, ya, tentu dengan konfirmator ketika marketnya sudah breakout di sana. Ketika sudah breakout melewati levelnya, maka seller akan lebih dominan di sana. Seller akan lebih cenderung kuat dibandingkan dengan buyer, dengan catatan seller sudah melewati level penting di sana. Sehingga kalau terbentuk polanya seperti ini, kemudian turun, naik, tidak mencapai retrace-nya, kemudian mulai ditolak ke bawah, dengan dua penolakan ini mengindikasikan buyer cukup berat untuk kembali mencoba menembus area retracement. Kemudian di mana titik entry yang bisa kita gunakan? Ya, tentu ketika dia turun harus melewati level pentingnya di sana. Di bawah ada level penting, sehingga sangat perlu hati-hati kita menggunakan, memanfaatkan peluang untuk entry sell-nya, mengingat ini berada di bawah. Maka kita bisa manfaatkan peluang pertama untuk memanfaatkan koreksinya. Tetap kita manfaatkan koreksi dari limit yang ada, buy limit di 1774,88, ya. Kita bisa manfaatkan dulu untuk koreksinya. Kita kasih warna hitam untuk buy limitnya 1774,88. Oke, kita pasang di buy limit di sana. Kemudian mengingat masih berada di atas, tentu kita nanti bisa mengambil peluang buy setelah melewati level terdekatnya di sana. Kita bisa manfaatkan di area di atas ini.
untuk koreksi juga ya. Di area di sini kita bisa manfaatkan koreksi di 1780,61 ya. Ini kita manfaatkan limitnya di area di sana. Kemudian di atasnya kalau dia breakout kita bisa manfaatkan dengan buy di sana. Buy stop di area 1781,82 ya, dengan melihat kondisi market yang bergerak kuat menyentuh area retrace-nya. Kemudian di atasnya kita bisa manfaatkan untuk limit untuk memanfaatkan koreksinya di sell limit di 1783,21 ya. Kita bisa manfaatkan limit di sana. Kemudian di ujungnya kita nanti bisa entry-kan di sana untuk kelanjutannya. Kalau dia bisa break di sana, maka bisa kita manfaatkan dengan buy stop di 1784,40. Di puncaknya kita bisa manfaatkan untuk limit kembali untuk koreksinya di sell limit 1786,25 ya. Kita bisa manfaatkan limit di sana. Oke, kemudian di sebelah bawah selain kita menggunakan limit, tentu kita bisa manfaatkan limit yang berikutnya di area di bawah. Ya, kita lebih banyak buy karena berada di bawah. Harga cukup murah sehingga kita bisa manfaatkan di 1773,30 untuk limitnya kembali. Di bawah ini kita bisa manfaatkan sell stopnya ketika dia memang kuat. Kita bisa manfaatkan di bawahnya. Oke, kita coba untuk tukar kembali. Ini kita manfaatkan dengan sell stop dulu ya, karena sudah ada buy di atas. Kita bisa manfaatkan sell stop dulu di 17,30 ini. Kemudian di bawahnya kita bisa manfaatkan limit, baru kita manfaatkan limitnya. Ini kita bisa manfaatkan di buy limit 1772,19. Oke. Jadi yang kita analisiskan, yang kita petakan untuk 1 hari ke depan di pergerakan candle yang sudah dibentuk beberapa candle. Kalau kita melihat dari history dari candle bukaan ini ditutup dengan warna hijau, maka kemungkinan besar untuk turun akan semakin kuat ya ketika nanti dia melewati level pentingnya. Sehingga kita bisa entry-kan di sini ya, sell stop. Oke, cukup dekat ya, kita taruh di sini aja sell stopnya. Kita bisa taruh sell stop di 1774,88 ya. Tadi ketika saya menggunakan limit di situ, ya, manfaatkan untuk koreksi saja ya. Manfaatkan untuk koreksi, kemudian di sell stopnya di 1788, 1774,88 dan seterusnya di bawah kita bisa buat di sana untuk limit dan stopnya. Walaupun kita baru buka di beberapa candle di hampir pertengahan hari, hampir Asia ditutup ya, ganti Eropa, artinya marketnya Eropa sudah mulai masuk nanti. Ini hampir mendekati di jam-jam Eropa. Namun demikian trading tidak harus melihat waktu, tidak harus fokus pada sesi pasar, tetapi kapanpun ada waktu, kapanpun ada peluang kita bisa manfaatkan untuk entry point di sana. Yang terpenting market itu memenuhi syarat dari trigger kita, memenuhi syarat dari sistem trading kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ini, kurang lebihnya nanti kita bisa review kembali. Bagi teman-teman yang masih banyak belajar, silakan nanti diuji dulu apakah ada peluang, apakah bisa berpotensi
dengan probabilitas profit yang besar dibandingkan kerugiannya. Kita akan coba nanti, kita bisa praktekkan, dan jangan lupa mengikuti kondisi market yang sedang tren, kondisi market yang sedang running, yang dominan di sana, kemudian padukan dengan manajemen risiko yang ada. Terima kasih untuk hari ini. Kemungkinan besarnya ring akan bergerak di kisaran 1.500 hingga 2.000-an. Ring hari ini berkisar di antara 1.500 hingga 2.000-an. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan profit konsisten pada hari ini. Selamat siang dan salam profit dua arah.